Selamat sore ya semuanya ya. Jadi hari ini kita bahas tentang pertemuan kedua kita. Jadi sini saya ketik dulu deh kira-kira materinya apa aja. Jadi sini materinya itu ada action script atau harusnya itu lebih tepatnya kita bahasnya tentang JavaScript dan Canvas. Lalu kita bakal bahas juga tentang button. Jadi kan kemudian ada controlling frame, kemudian ada methods, lalu ada simbol event, lalu di sini juga ada masking dan motion guide teknik. Oke, kurang lebih untuk materi pertemuan 2 kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita buat dulu di sini project kita. Nah, di sini teman-teman boleh pilih ukuran yang teman-teman mau. Saya buka third party app bentar. Ini app-nya ukurannya bebas. Kita pakai bebas. Mau pakai yang mana? Cuman di sini yang lebih penting adalah frame rate dan platform type-nya. Frame rate-nya bebas di antara 24 sampai 60 saja, bebas gak masalah. Kemudian platform type-nya itu di sini kalau kita lihat ActionScript 3, kita pilihnya HTML5 Canvas. Oke, lalu kita create saja. Lalu di sini sudah kebuka window-nya. Di bawah di sini kita punya timeline. Di sini kalau kita lihat, kita mulai ke arah masking and motion guide teknik terlebih dahulu. Sebenarnya semuanya bakal dijalankan, kita pelajari semua sih secara langsung. Oke, di sini kita mulai aja. Coba kita lihat dulu pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah, misalnya kita mau buat sebuah button nih. Buttonnya ini kalau misalnya ditekan, dia itu bakal bergerak sesuai keinginan kita. Nah, pertama-tama saya buat dulu buttonnya menggunakan shape-nya, misalnya saya pilih kotak aja, atau teman-teman boleh menggunakan shape yang lain juga gak masalah. Oke, jadi kalau misalnya di sini, saya klik dulu rectangle tool, kemudian saya gambar warnanya biru aja, atau warnanya bebas juga gak masalah. Lalu di sini, saya tambahkan teks juga di sini, misalnya, saya drag aja. Di sini saya kasih nama buttonnya play aja. Kemudian warnanya jangan biru, kalau enggak gak kelihatan. Kita ganti warna putih. Lalu size-nya di sini saya besarin. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ini adalah satu teks, satu rectangle. Di sini berada di layer 1. Nah, di sini kita bisa melihat di sini layer 1, saya rename dulu deh jadi button play. Lalu di sini kalau misalnya teman-teman mau mengubah mereka menjadi sebuah objek, nah di sini kita tinggal pilih aja di layernya nih. Kita ke layernya si button play. Ntar kita tinggal klik aja di keyframe nomor 1. Keyframe di layer nomor 1, atau enggak kita blok aja semuanya juga gak masalah. Kita blok, klik kanan. Di sini saya kasih convert to symbol. Lalu di sini kita buatnya menjadi button. Nah, di sini ada button, ada grafik, nah sama movie clip. Kalau grafik ini yang gambarnya tidak bergerak, hanya sekedar gambar saja. Kemudian kalau misalnya untuk movie clip itu gambarnya yang punya timeline sendiri seperti yang di bawah. Kemudian di sini itu untuk pertemuan 1 sih. Kita lanjutnya akan untuk membuat button. Di sini kasih aja namanya button play. Oke, saya bikin. Lalu di sini kalau misalnya teman-teman lihat itu sudah jadi satu objek. Kita lihat di kanan atas itu ada button sama instance name. Instance name ini yang cukup penting. Kemudian di sini juga ada position sama size-nya juga. Oke, lalu sini kita coba aja nih. Kalau kita lihat di sini kanan atas ada instance name. Instance name ini digunakan untuk memberitahu ke script kita, oh nama si button ini, nama yang mengikat ke objek button play ini adalah apa. Itu sesuai dengan instance name-nya. Gitu ya. Kurang lebih untuk instance name itu seperti itu. Untuk instance name. Oke. Lalu di sini saya coba beri nama aja atau nanti ya. Mungkin nanti aja deh. Oke, kita lanjut aja. Di sini atau sekarang aja ya. Ini saya kasih aja deh namanya btn_play. Oke.
kita sudah buat buttonnya dan kita beri nama instance name-nya. Lalu sekarang yang mau saya lakukan adalah kita mau buatnya buttonnya bergerak. Kita bakal menggunakan motion guide ya tadi sesuai dengan teknik yang kita sebutkan. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya itu harusnya ada mempelajari beberapa belajar tentang twinning. Tapi kita bakal pakai motion guide. Twinning yang ada adalah classic twin, motion twin, sama shape twin. Oke, jadi sini ada 3 ini. Ini harusnya udah dipelajari minggu lalu. Classic twin ini bergerak satu arah aja. Kemudian motion twin ini mengikuti satu garis dan bisa kita belok-belokin. Kalau shape twin itu dia berubah dari satu shape menjadi sebuah shape lainnya dan mengikuti satu arah seperti classic twin. Nah, di sini kalau motion guide itu perbedaannya kita bakal menggambar path-nya sendiri. Arahnya itu pergi kemana menggunakan pensil atau pen tool. Oke, jadi kurang lebih untuk motion guide seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian kiri harusnya itu ada pen atau pensil tool. Itu bisa pilih salah satu aja, boleh pakai yang mana bebas. Oke. Nah, di sini caranya sekarang kita tambahkan path-nya terlebih dahulu. Kita klik kanan, ada guide dan add classic motion guide. Kalau guide ini kita akan mengconvert si layer ini menjadi sebuah guide. Nah, karena kita mau tambahin, kita pakai aja add classic motion guide di sini supaya kita tambahin sebuah layer baru di atasnya. Guide.2 button play. Oke. Jadi di sini kita bakal menggambar path-nya di layer si guide.2 button play. Kita bakal gambarnya di situ. Oke, jangan sampai salah gambar path-nya. Path-nya jangan sampai ketukar layer di frame 1 ini. Jadi saya bakal gambarnya di situ menggunakan pencil tool. Nah, di samping kiri itu harusnya ada pencil tool. Oke, itu atau tekan Shift Y juga bisa, gak masalah. Oke, kalau misalnya diklik nanti kita bisa bikin gambarnya, path-nya itu muter-muter aja. Ingat, saya ingatkan lagi, ini dibikinnya di guide.2 button play. Di layer si guide-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Misalnya kalau saya gambar ini, saya bikin path yang saya mau ya. Misalnya saya muter, terus nanti dia bakal berujung di sini. Oke, nah kalau misalnya di sini saya maunya di frame 1 seperti ini, kemudian misalnya nanti saya maunya di frame 1 ini si kotaknya ini bakal bergerak sesuai dengan path yang kita inginkan. Nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat kita gerakin di situ ada titik hitam tuh. Kalau misalnya kita lihat titik hitamnya, kalau misalnya saya dekatkan dengan si garis path-nya, dia bakal langsung kayak mau lengket. Nah itu tandanya si path-nya itu sudah terikat sama si objek si button play-nya. Nah di sini saya taruh aja kira-kira di sini nih. Saya taruhnya di situ untuk titik start dari si button play-nya. Oke. Untuk peletakannya jangan terlalu ujung, juga jangan terlalu dalam juga, tergantung dari teman-teman. Taruhannya di sekitar tengah-tengah aja. Kemudian saya maunya di frame 60 nanti dia berada di ujung yang saya lingkarin itu ya tadi ya. Nah caranya saya pergi ke frame 60, saya klik kanan, kemudian saya di sini pakai convert to keyframe. Bukan insert keyframe tapi convert to keyframe. Nah jadi dia objeknya ada sama yang ada di sebelumnya di frame 1, kemudian di sini tinggal saya pindahkan aja tombol play-nya ke frame 60 di sudut di bagian kanan di titik N yang tadi saya mau pergi ke saya mau titik akhir button play-nya di situ. Di sini saya pindahkan, saya taruh di situ, titik hitamnya sudah keikat. Nah, di sini bisa saya taruh di sini. Nah, kemudian di sini saya klik kanan di button play-nya, kemudian saya kasih create classic twin. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini button play-nya tidak sesuai nih arahnya, tidak mengikuti path-nya. Kenapa? Karena kita bukan titik tengahnya yang kita ikat. Jadi caranya kita ke button play-nya, titik tengahnya kita pindahin ke path-nya, baru kalau misalnya kita gerakin, nah dia sudah mengikuti path yang sudah kita mau.
Oke ya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini sebelum kita jalankan, ini ada beberapa setting yang perlu kita setting terlebih dahulu. Oke ya. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah saya cari settingnya dulu deh. Harusnya bukan di sini. Di more settingnya ini. Nah, kita pergi ke html/js, kemudian kita pakai hosted libraries. Dimatikan supaya kita bisa menjalankan aplikasi kita tanpa menggunakan internet. Oke, kemudian saya Ctrl Enter aja buat jalanin. Sebelum itu saya save dulu ya. Saya save dulu file saya. Bertemu 2. Saya jalankan, Ctrl Enter. Lalu di sini harusnya udah kebuat dan buttonnya bakal ngikutin path yang kita buat. Cuman ini tidak seperti yang saya inginkan. Saya pengennya button play-nya itu di frame pertama dia berhenti dulu, pas saya klik dia baru dia bergerak. Nah, jadi yang perlu saya lakukan adalah kita bakal bahas tentang controlling frame, di mana kita suruh segala sesuatu yang ada itu bergerak atau enggak dalam scriptnya yang kita tambahkan. Oke, kita bakal bahas itu dan bahas tentang event juga untuk gerakin itunya. Kita lihat nih, kalau kita lihat di frame 1 sama frame 60 ada titik hitam, itu artinya keyframe. Nah, setiap script itu bisa diletakkan pada sebuah keyframe, bukan pada sebuah frame. Oke, jadi sini di titik itu, coba misalnya saya ke frame 1, saya klik, kemudian saya buka window scriptnya. Caranya bagaimana? Saya bisa pergi tekan F9, atau saya pergi ke tab window, kemudian ada action, gitu ya. Dia bakal mencari titik hitam atau keyframe terdekat yang dengan posisi kursor biru yang ada di timeline. Contohnya nih, saya ke window, ke action, atau saya bisa tekan F9. Saya ulangi, window, kemudian ke action, atau tekan F9. Oke, kalau misalnya saya klik, dia bakal loading dulu. Nah, di sini bakal kebuka. Di sini kita bisa menambahkan script khusus yang bisa untuk modifikasi aplikasi kita ya. Nah, jadi di sini pertama-tama untuk memberhentikan semuanya, saya tambahkan di sini controlling frame sintaksnya. Di sini, oh ya, kalau bisa teman-teman lihat dulu di sini ada current frame, ada button play .21. Itu menandakan script ini berada di layer button play di frame 1. Oke, dia berada di frame 1. Kalau misalnya kita ke sini, kita pindahkan nih titiknya ke 60, dia bakal berada di layer button play frame 60. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita maunya di bagian 1 dulu untuk menghentikan semuanya. Nah, di sini gimana caranya? Kita pakai aja this.stop, buka tutup kurung. Ini sebuah method. Nah, teman-teman boleh kasih titik koma, cuman kalau misalnya by default JavaScript gak perlu titik koma juga gak masalah. Oke ya, paling kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya saya jalanin, buttonnya berhenti ya, gak gerak lagi kayak tadi ya. Jadi dia gak bakal gerak sampai kita menjalankan frame-nya. Jadi dia bakal ke stop terus sampai kita melakukan sesuatu. Misalnya kayak tombol. Sekarang kita belum tinggal tambahin eventnya aja. Kalau misalnya kita klik, oh dia ini bakal jalan. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu deh. Buttonnya ini tadi kita kasih namanya apa sih sebenarnya? Nah, di sini coba teman-teman lihat dulu. Di sini kita bahas tentang eventnya dulu deh. Eventnya ini adalah saat sebuah event terjadi, kita bakal menjalankan sesuatu. Contohnya, event itu seperti klik. Kalau misalnya kita klik, maka dia bakal menjalankan sebuah block of code yang kita siapkan. Oke ya. Nah, jadi sini kita lihat saat saya klik button play ya tadi, di sini kalau teman-teman lihat instance name-nya itu ada btn_play. Nah, jadi ingat lagi instance name ini adalah nama yang menandakan objek ini apa di dalam script. Oke ya. Nah, coba kita lihat di JavaScript, di Google JavaScript event. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada banyak event lainnya selain klik. Di sini teman-teman bisa cari sendiri. Di sini ada elemennya misalnya kayak on click, on load, double click, dan on error dan sebagainya. Nah, di sini kita bakal pakai on click. Gimana caranya?
Pertama-tama kita bakal pakai yang namanya this dulu, sama kayak this.stop. Jadi saat thisnya ini bakal kita panggil, kemudian kita panggil objek si btn play kita. Oke ya. Di sini kita coba lihat dulu. Saat kita klik, kita mau melanjutkan si buttonnya. Buttonnya bergerak mengikuti sesuai path-nya. Kita maunya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini ada btn play, si instance name-nya. Kita bakal menggunakan dia. Tadi saya sebenarnya btn_play, sorry. btn play doang, btn_play ya. Jadi caranya di sini itu menandakan si button play ini. Jadi this kita ketik aja this.btn_play, nggak ada autocomplete-nya, .add_event_listener. Nah, di sini kalau saya teman-teman mau lihat autocomplete-nya add_event_listener, itu ketik aja add terus di kontrol spasi. Di sini saya hapus dulu, saya mau lihat parameternya. Nah, ketik add, di situ ada type string, listener function sama use capture. Di situ harusnya ada 3 parameter yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini coba kita buka kurung. Di sini kita lihat lagi deh, kita buka lagi add event listener JavaScript. Kita buka di dokumentasinya. Di sini add event listener itu meminta string tipe eventnya, kemudian dia minta sebuah function. Oke. Kita lihat ke bawah nih. Di situ ada minta 3 parameter, event, function, sama use capture. Use capture ini opsional, cuman kita gak bakal bahas lebih lanjut tentang si use capture. Jadi kita skip aja dulu ya. Harusnya kita gak bakal bahas tentang use capture. Kemudian di sini ada event dan function. Event ini itu dia nama eventnya, functionnya ini kita passing function. Kalau misalnya eventnya terjadi, dia bakal jalanin function tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat function dulu, function. Misalnya sini functionnya saya kasih namanya lanjut. Buka tutup kurung, saya buka kurung awal. Lalu di sini saya tambahin ya. Di sini saya kasih eventnya dulu, pakai string petik 2, klik petik 2 lagi. Di sini harus pakai, kalau misalnya mau yang lain boleh double klik, boleh klik. Di sini kita pakai klik aja ya. Kemudian kita kasih parameter keduanya yaitu functionnya lanjut .bind this. Ini saya hapus dulu, saya perkecil dulu, terus saya hapus tutup kurungnya. Oke. Buka kurungnya, sorry. Oke, ini udah. Nah, jadi lanjut .bind di sini untuk memberitahu, lanjut itu ada di function this gitu. Kemudian di sini function lanjutnya digunakan untuk di sini kita bakal melanjutkan frame-nya. Jadi kita bisa pakai frame controlling lagi, controlling frame. Ini bisa kita pakai, caranya adalah kita menggunakan this.play. Nah, di sini saya save, coba saya jalanin ya. Apakah setelah diklik dia bakal lanjut? Dia bakal lanjut dan mengikuti path-nya. Nah, dan dia kembali ke awal lagi, dia looping seperti biasa. Nah, ini controlling frame-nya harusnya di project teman-teman itu harusnya kan ada 3 controlling frame ya, harus pakai 3 sintaks minimal. Nah, itu ada pilihan lain nggak selain this.play? Jawabannya ada. Kita di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada this.stop, ada this.play. 1 lagi atau 2 lagi apa kak? Nah, di sini kita bisa pakai this.goToEndPlay. Nah, goToEndPlay ini meminta sebuah position or label, atau di sini kita sebutnya adalah frame-nya, frame keberapa, kita mau pindah ke frame keberapa. Nah, jadi sini kita bisa passing frame-nya keberapa. Nah, untuk frame di sini itu dia dimulai dari 0. Kalau misalnya teman-teman lihat, kita kan tujuannya kita mau pergi ke frame kedua ya. Kita mau pergi ke frame kedua. Nah, di sini frame keduanya itu ke sini dan kita bakal lanjutin sampai ke belakang. Jadi kalau kita pakai goToEndPlay, dia bakal pergi ke frame kedua, lalu dia lanjutin sampai ke belakang. Tetapi frame itu dimulai dari 0. Jadi 2 dikurang 1. Itu caranya untuk perhitungan frame-nya. Jadi teman-teman mau ke frame berapa, kurangin dulu dengan 1. Jadi kalau kita misalnya contohnya kita mau pergi ke frame kedua, jadi 2 kurang 1 adalah 1.
Kalau misalnya saya masukin 3, dia bakal pergi ke frame kedua. Kalau saya masukin frame 0, dia bakal pergi ke frame ke 1. Oke, di sini saya tambahin 1 deh. Dia bakal melanjutkan. Kalau misalnya dia salah, berarti dia gak bakal lanjut. Nah, ternyata dia lanjut tuh. Berarti itu membuktikan kalau frame itu dimulai dari 0. Kalau dalam script. Kalau di timeline dia mulai dari 1. Oke ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, selain this go to end play, ada satu lagi namanya this.go to end stop. Jadi bedanya dari go to end play, kita dari kalau go to end play kita pergi ke satu frame lalu dia lanjutkan. Kalau go to end stop dia bakal pergi ke frame tersebut dan terdiam. Coba kita praktekin aja deh ya. Jadi nanti dia bakal berhenti di frame kedua. Nah, kalau diklik dia bakal maju satu langkah dikit tuh. Oke ya, untuk go to end stop kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kita pakai this.play aja di sini. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk controlling frame ya. Coba kita lanjut aja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Harusnya methods itu sudah dibahas untuk pembuatan function sama method-method lainnya yang ada di dalam si canvas. Kemudian JavaScript dan canvas ini juga sudah dibahas. Button juga sudah kita buat. Kemudian kita motion guide sudah juga kita pakai. Kita bakal bahas tentang masking ya. Oke. Harusnya di sini teman-teman sudah pernah pegang Photoshop. Di sini saya buat layer baru deh. Misalnya saya buat layer baru dulu deh. Klik new layer. Saya kasih namanya di sini text misalnya. Oke. Lalu di sini saya tambahkan keyframe baru di 61. Oke, kembali lagi. Harusnya teman-teman sudah pernah ini ada titik putih ini artinya dia keyframe kosong ya. Oke. Kembali lagi, harusnya teman-teman sudah pernah pegang Photoshop. Harusnya teman-teman harus beberapa ya, harusnya pernah pegang Photoshop. Jadi konsep masking itu adalah seperti ini. Misalnya sini saya punya teks. Oh sorry, warnanya harusnya hitam. Oke, ada teks. Kemudian di sini saya gambar kotak nih. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman lihat ada teks yang di belakangnya hitam itu. Kalau gini kan gak kelihatan ya. Kalau konsep masking itu berbeda. Hal yang ditutup oleh layer masknya atau anggapan si kotak hitam itu adalah layer masknya itu bakal dimunculin jika kita menggunakan konsep masking. Jadi apa yang ditutupin itu bakal muncul. Untuk konsep masking kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa membuat misalnya teksnya si ASD ini muncul dari pertengahan layar lah gitu, bukan dari samping gitu loh. Jadi kelihatannya dia keluar dari out of nowhere, dia muncul tiba-tiba gitu ya. Nah, ini coba saya contohin dulu ya. Susah kalau misalnya masking kita tidak contohin. Contohnya di sini saya buat teks, saya buat aja namanya misalnya software laboratory center. Oke. Nah, untuk software laboratory center di sini size-nya saya besarin dulu biar kemudian saya panjangin biar jadi satu baris. Oke. Lalu di sini saya bakal buat layer masknya. Oke ya. Jadi di sini saya bakal buat layer masknya itu di sini saya buat tambahin new layer dulu. Di sini saya kasih namanya layer mask mungkin enggak deh. Coba saya ganti mask text boleh deh. Oke. Nah, di sini saya tambahin convert ke keyframe juga. Saya salah taruh. Convert to keyframe-nya di frame 61 di layernya si mask text. Oke. Kemudian saya bakal buat sebuah kotak sepanjang si software laboratory center. Jadi bisa menutupin si teksnya. Di sini saya buat. Lalu saya pindahkan dia. Saya pindahkan dia di samping si tulisan software laboratory center. Oke, saya mau buat si teks software laboratory center muncul perlahan-lahan tuh. Out of nowhere muncul perlahan-lahan. Dari titik di samping S ini. Dia bakal munculnya dari situ. Nah, caranya, misalnya saya maunya tampilnya itu saat di frame 120, itu semua sudah muncul semua. Oke, jadi di frame 120 saya tekan F6. Lalu di sini saya zoom dulu. Biar kelihatan. Teman-teman bisa klik kanan convert to keyframe atau tekan F6 aja juga gak masalah. Di sini saya convert to keyframe F6.
saya save. Lalu sini saya pindahkan kotak hitamnya itu supaya menutupi si software laboratory center. Oh sorry, bordernya ketinggalan. Biar kayak gitu, supaya bordernya ikutan juga, teman-teman kliknya itu di keyframe-nya atau di layernya. Nah, di sini saya kliknya di keyframe. Nah, itu dia kepilih sama bordernya tuh. Jadi dia bisa pindah. Oke ya. Nah, sorry. Itu saya harusnya pindahinnya itu di frame-nya si 120. Karena kita maunya di frame 120 dia baru muncul semua. Jadi saya klik lagi di 120. Kemudian saya geser semuanya biar menutupi teksnya. Oke. Nah, cara masking gimana? Di sini kita gerakin dulu kotaknya. Jadi supaya dia perlahan-lahan menutupi si teksnya software laboratory center. Oke. Sekarang kita ke step dimana bagaimana caranya kita buat maskingnya. Buat maskingnya itu gampang. Caranya, teman-teman lihat aja nih kotaknya sudah ketutupan ya semuanya ya. Kotaknya sudah menutupin si tulisannya. Kotak ini anggapannya layer masknya, teksnya itu di belakangnya nih. Nah caranya, kita pergi ke mask text, klik kanan, lalu di sini nanti teman-teman bakal melihat opsi mask. Nah di situ ada mask tuh. Mask bakal otomatis mengambil satu layer di bawahnya sebagai hal yang bakal dimasking. Jadi layer masknya kemudian di bawahnya. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, ini teksnya ini di frame 61 dia gak ada, cuman pas kita play, saya enter, dia bakal muncul perlahan-lahan. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Ingat, mask itu bakal mengambil satu layer di bawahnya. Jadi dia masking satu objek di bawahnya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk masking. Nah, jadi coba kita lihat dulu di situ ada gembok ya. Di situ ada gembok. Di sini mask text ada gemboknya juga. Jadi dia langsung ngemasking satu layer di bawahnya. Lalu itu mask textnya itu si kotaknya ingat ya, sama si teksnya itu adalah tulisannya. Nih kalau misalnya kita gerakin ya, misalnya software laboratory saya sudah munculin. Yang sebenarnya terjadi adalah kalau misalnya saya locknya saya hilangin, sebenarnya si kotak hitam ini sedang menutupin tulisan software laboratory. Centernya belum ketutupin, makanya gak muncul. Tapi pas saya lock balik, baru dia munculnya software laboratory doang. Centernya belum muncul. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau mengedit kotaknya kayak ukurannya, itu teman-teman harus hilangin dulu si gemboknya supaya bisa diedit. Oke, kalau misalnya mau kelihatan lagi si maskingnya, itu teman-teman tinggal gembok lagi aja dua objeknya, layer yang masking sama layer yang dimasking. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, nah ini udah bisa jalan. Nah saya tambah layer baru. Ini layernya jadi ketambah di bawah guide button play ya. Ini saya undo supaya dia muncul di atasnya si mask text. Saya klik dulu mask textnya, lalu saya klik new layer. Misalnya saya mau tambahkan sebuah button deh. Saya tambahin keyframe di sini, saya convert to keyframe. Saya mau tambahin sebuah button yang nanti gunanya untuk kembali ke frame 1. Atau frame 0 lebih tepatnya. Saya buat kotak, kemudian saya tambahkan sebuah teks, warnanya putih biar kelihatan. Di sini saya kasih namanya go back to start. Oke. Di sini go back to startnya sudah saya taruh. Kemudian di sini yang saya lakukan adalah di sini saya convert to symbol atau tekan F8 juga boleh. Saya jadikan button. Di sini saya ganti namanya, nama name-nya itu jadi go to start. Oke, instance name-nya saya tambahin go to start. Boleh deh go to start deh. Oke ya. Nah, di sini kita bakal menggunakan si go to instrument tadi yang belum pernah kita pakai. Nah, ini kegunaannya kita bisa letakkan di sini. Oh ya, untuk instance name-nya ini usahakan jangan bertabrakan dengan nama function atau nama method yang ada di si canvas ya, atau dalam JavaScript. Kalau enggak nanti bakal error, dia bakal pusing. Oke, kita tambahin scriptnya this dot go to apa namanya tadi? Kita lihat dulu go to start ya. Jadi this dot go to start dot add event listener.
sini saya kasih klik eventnya. Oh, boleh deh, kita bisa tambahin double klik. Kemudian kita kasih function, kita coba kayak yang tadi deh, apakah bisa. Kita tes function, di sini this.goToEndStop. Kita kasih dia di frame 0. Nah, coba kita jalanin. Ini kita pakai double klik ya, jangan lupa. Kita play. Lalu software laboratory center. Oh ya, kita lupa nambahin stopnya. Jadi kita kasih this.stop supaya dia berhenti di frame akhir. Ini saya pindahin ke atas deh. Oke, saya coba jalanin. Saya play. Lalu saya software laboratory center. Di sini saya go back to start. Saya klik. Gak mau ya. Coba kita cek dulu deh. Di sini functionnya, oh ya, di sini kita buat function aja deh. Kita buat function sendiri. Kayaknya gak bisa kayak gitu. Jadi go back to start deh nama functionnya. Lalu saya go back to start.bind this. Oke. Oh ya, tadi kita double klik. Coba double klik deh. Oh, double klik gak bisa. Ya udah, kita pakai yang ini aja. Control Enter. Saya play. Software Laboratory Center. Double klik. Nah, dia balik lagi ke awal. Harusnya udah selesai ya. Untuk go back to startnya sama event listener-nya. Pakai double klik. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Ini saya close dulu. Nah, di sini coba kita lihat materinya. Harusnya sisa kita sudah bahas semuanya. Cuman, oh ya, ada satu lagi nih, ada button. Button di sini untuk mempercantik aja sih. Jadi button di sini ada up, over, down, sama hit. Jadi over ini buat apa? Over ini digunakan saat nge-hover buttonnya dia bakal ngapain? Apakah ada yang berubah? Terus kalau coba kita contohin dulu deh ya. Kalau misalnya di over, saya tambahin keyframe. Di sini kita bisa mengubah warna kotaknya. Contohnya saya ubah jadi warna hijau deh. Kemudian untuk down saat dia diklik, di sini downnya saya ganti warna cyan. Oh jangan deh, kayak cyan keterangan. Saya ganti jadi warna pink misalnya. Kemudian saya coba jalanin. Saya tekan tombol play. Software Laboratory Center. Nah, saat saya hover dia jadi warna hijau. Saat saya klik jadi warna pink. Oke ya, paling kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada hit nih. Hit ini apaan sih? Hit ini itu adalah area di mana si buttonnya itu bisa diklik walaupun kita tidak berada di dalam si buttonnya. Contohnya nih, saya tambah keyframe. Coba saya besarin deh. Ini kita pilih resize dulu. Tekan Q harusnya. Nah, di sini saya besarin kayak gini deh contohnya misalnya. Saya save, saya jalanin, saya play. Ada software Laboratory Center, lalu ada go back to startnya, tapi saya tidak berada dalam button, saya masih bisa klik nih, saya bisa hover nih. Kemudian saya bisa hover nih, padahal kita tidak ada di dalam si buttonnya. Saya klik juga jadi pink, saya keluar balik jadi hitam lagi. Gitu ya. Nih, saya bisa hover. Padahal saya tidak berada dalam si buttonnya. Oke ya. Karena si areanya ini kita perbesar nih, jadi kotak besar nih. Makanya area aslinya itu yang warna kotak biru tuh. Itu area aslinya, area yang hitnya itu yang kita perbesar tadi. Oke, jadi kita bisa hover, bisa double klik balik. Nah, ini bakal berguna kalau misalnya teman-teman punya kayak suatu hal yang perlu diklik tapi areanya itu sudah bisa teman-teman tentukan. Paling kayak gitu sih. Oke ya. Oke, paling untuk button kurang lebih kayak gitu aja. Harusnya materi untuk hari ini kurang lebih seperti itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu boleh tanya lewat komen YouTube boleh, lewat forum juga boleh, atau lewat grup lain aja. Boleh tanya aku atau tanya asistenku yang satu lagi ya. Partner asistenku satu lagi. Oke, sekian, terima kasih. Selamat belajar sama good luck ya buat teman-teman. Thank you.